Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Uki di channel Belajar Pemrograman. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar membuat game pertarungan tank atau tank battle, yaitu coding tank lawan. Video sebelumnya yang membahas coding tank player atau pemain dapat ditonton melalui link yang muncul di pojok kanan atas. Namun sebelum kita mulai, tidak ada salahnya klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar dapat terus mengikuti video-video menarik lainnya dari channel Belajar Pemrograman. Ayo kita coding. Pertama-tama kita tambahkan terlebih dahulu sprite untuk tank musuhnya ya, dengan cara use a sprite, kemudian upload sprite, kemudian kita telusuri di mana kita menyimpan folder asetnya. Ada di sini ya, Scratch Project, Tank Battle, Asset Game, Extract, PNG, Default Size. Kemudian kita pilih untuk body tank musuhnya yang ini ya, Tank Heavy Body 1. Klik, kemudian Open. Kita kasih namanya di sini tank musuh, Enter. Kemudian kita kasih di sini size-nya jadi 50%-nya, Enter. Kita menuju ke tab custom, kita tambahkan customnya ya, use custom, upload custom. Kemudian kita pilih untuk track atau roda tanknya yang tank track 1 ini, klik kemudian open. Kemudian kita kembali ke tanks atau custom yang pertama ini ya, custom yang pertama atau yang ke satu, kita convert ke vektor ya, convert to vektor. Kemudian kita letakkan di sana. Kita kembali lagi ke custom yang kedua, kemudian klik copy ya, copy. Setelah itu kembali ke custom yang pertama lagi dan klik tombol paste ini ya, icon paste ini. Klik icon paste ini, mau kita gabungkan kira-kira rodanya itu atau tracknya itu ada di sebelah sini ya. Oh ini untuk bodinya masih ada di belakang ya. Kita klik bodinya, kemudian front ya. Kembali lagi ke roda atau tracknya dari tank ini. Kemudian kita letakkan di sini kira-kira seperti ini. Oke, kira-kira di sini ya. Begitu. Oh ini masih size-nya masih 100% ya, jadi kita gabungkan kok jadi 100% ini, kita kecilkan lagi menjadi 50% nya, enter ya, seperti ini. Kemudian ini kita select semua seperti ini, kemudian kita group ya. Setelah itu kita letakkan di tengah-tengah seperti ini. Sekarang ini tanknya mau kita letakkan di koordinat untuk Z-nya ini negatif 140, kemudian X-nya 210. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian untuk directionnya ini kita ganti ya, kita ubah, kita pilih yang left or right ini ya. Jadi nanti dia itu berputarnya itu kanan atau ke kiri gitu kan ya. Kalau ini kita pilih seperti ini, kemudian ini kita putar menjadi negatif 90 derajat. Nah seperti itu, negatif 90 derajat. Maka sekarang tanknya itu depannya menjadi di sebelah kiri seperti ini, kebalikannya. Jadi nanti dia, ini kan depannya, dia jalannya dari sebelah kanan sini ke kiri sana ya, seperti itu. Baik, kemudian kita tambahkan di sini untuk sprite cannonnya atau pelontar pelurunya untuk musuh ya, upload sprite. Kemudian kita pilih yang ini ya, yang mana ya, yang tanks turret 2 ini ya. Ini kita klik, kemudian kita open ya, kemudian kita beri nama, misalkan apa namanya, cannon musuh seperti itu.
Setelah itu ini kita kasih nilainya, size-nya jadi nilainya 50% nya, nah, seperti ini. Kemudian direction-nya kita kasih nilai 45 derajat ya, seperti ini. Negatif 45 derajat ya, negatif 45 seperti itu. Nah kemudian nanti dia tempatnya menyesuaikan dengan tempat tanknya ini ya. Baik, kita menuju ke tanknya terlebih dahulu, tank musuh ya. Kemudian klik tank musuh, ke kode, kita klik events pada saat bendera hijau diklik atau when bendera hijau diklik ini ya. Kemudian kita letakkan tanknya itu ada di posisi ini ya, X-nya 210, Y-nya negatif 140. Kemudian direction-nya negatif 90 ya. Nah, direction-nya point direction negatif 90. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang cannon-nya, cannon musuhnya ini ya, klik cannon musuh, maka tempatnya dari cannon musuh itu berada di sini. Event di sini ketika bendera hijau diklik. Ketika bendera hijau diklik, maka letakkan pelontar pelurunya musuh ini ada di belakang sprite tanksnya ya. Jadi letakkan di belakangnya. Jadi pakai yang ini ya, look, kemudian go to front ini, tetapi kita pindah menjadi go to back ya, go to back layer ya. Setelah itu ya kita letakkan tanknya pelontar pelurunya musuh ini di bagian body tanknya ya. Caranya seperti ini, motion, kita pilih ke go to XY, kemudian untuk X-nya itu di sini ada pengurangan, operator pengurangan ya, operator pengurangan. Kemudian setelah kita pilih operator pengurangan, kita kasih nilainya itu yang dikurangkan itu adalah ini, sensing stage, kita ganti dengan tank musuh, exposition. Nah, exposition, kemudian di sini negatif, negatifnya itu atau minus ya, dikurangi ya, dikuranginya itu nilainya 5 ini ya. Oh ya, tadi ada yang kelupaan untuk kanan musuhnya ini atau pelontar peluru musuhnya ini, kita custom terlebih dahulu ya di sini ya. Kita convert ke vektor. Kemudian ini kita letakkan tumpunya, titik tengahnya ini ada di sini ya, ada di ujung dari ininya, di ujung dari pelontar pelurunya atau dari kanannya ini ya, di sebelah sini ya, gitu. Kemudian kembali lagi ke kode untuk kanan musuhnya ini ya, kanan musuhnya ini. Ini kita letakkan di sini untuk X-nya ya tadi ya. Kemudian untuk Z-nya itu penjumlahan ya di sini. Penjumlahan, apa yang dijumlah yaitu sensing stage, kita pilih tank musuh untuk Z positionnya ya, untuk Y positionnya. Kemudian di sini ditambah dengan nilainya itu adalah 10 ya, 10 seperti itu. Ini kita geser biar ya bisa pas seperti itu. Kemudian ini kita letakkan di sini ya, seperti ini. Kalau ini kita run, nah maka pelontar pelurunya itu akan berada di sini dengan kemiringan 45 derajat. Cuma nanti ini kemiringan 45 derajatnya ini selama permainan berlangsung ini akan berubah-ubah ya, akan berubah-ubah. Maka di sini nanti akan kita ambil nilainya itu dari bilangan acak. Rentang bilangan acaknya itu adalah negatif 45 sampai negatif 90. Nah 45 itu segini, negatif 45. Kalau negatif 90 itu
Nah, segini, nah, mendatar begini ya. Negatif 90 itu mendatar begini, negatif 45 ya setengahnya dari 90 ya, kira-kira segini ya. Baik, sekarang ini kita kembalikan ke negatif 45 derajat. Point directionnya ya, motion untuk masih pelontar peluru ya, atau cannon dari tank musuh. Point direction di sini kita kasih pick random. Bilangan randomnya itu adalah negatif 45 sampai negatif 90, di mana nilai negatif 45 dan 90 nya ini nanti ikut terambil ya kalau komputer melakukan pengacaan nilai yang diambil ya. Ini kita letakkan di sini ya. Maka setiap kali di run, maka pada saat permainan dimulai, maka ya ini beda-beda sudut kemiringan dari cannon musuhnya. Nah, seperti itu. Baik, setelah itu kita kembali lagi ke tank musuh. Kemudian tank musuhnya mau kita gerakkan ya. Tank musuhnya mau kita gerakkan dengan cara kontrol, kemudian pakai forever, terus kemudian di sini kita gerakkan dengan move ya, berapa? 0,3 step, supaya tidak terlalu cepat ya gerakannya. Dan karena ini tanknya bergerak, maka ya kanannya mestinya juga ikut bergerak ya, Caranya kontrol forever di sini, kemudian go to X. Letaknya ini ya disesuaikan dengan letak dari tanknya ketika dia bergerak. Nah, seperti ini. Kemudian pas pada saat kita run, maka nah seperti ini. Jadi ikut bergerak seperti ini ya. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita membuat untuk peluru musuh ya. Peluru musuh itu gampang ya, karena kita sudah membuat peluru untuk untuk pemain atau player, maka kita tinggal copy saja ya, supaya codingnya lebih cepat ya. Klik kanan, kemudian duplicate, terus kemudian di sini kita ganti nama sprite-nya jadi peluru musuh, enter, dan warnanya juga kita ganti ya. Klik sprite peluru musuh, custom, warnanya kita ganti. Kira-kira ya ini bolehlah dikasih warna merah-merahan gini ya. Ya, seperti ini. Agak merah-merah gini. Baik, seperti itu biar berbeda dengan peluru playernya. Kemudian kita menuju ke kodenya. Untuk kodenya, karena ini nanti dia itu ditembakkan secara otomatis, maka untuk deteksi space-nya ini kita hilangkan ya. Kemudian pada waktu diklik ini tetap ya, yang ini tetap, soalnya nanti dibuat dengan clone-nya. Pada waktu bendera hijau diklik, maka ini langsung disembunyikan terlebih dahulu ya. Kemudian pada waktu diatur, tadi kan di sini ada pengaturan cannon-nya ya. Nah, pada waktu pengaturan cannon-nya itu kemudian pelurunya tidak langsung ditembakkan, tetapi pelurunya harus menunggu dulu ya. Jadi sebelum ditembakkan itu menunggu dulu supaya tidak antara diatur derajat kemiringan cannon-nya itu dengan munculnya peluru itu tidak terlalu cepat atau biar tidak bareng begitu kan ya. Jadi ini kita klik pada sprite peluru, maka sebelum diletakkan di bagian sini ya, bagian cannon-nya, tapi cannon-nya ini kita sesuaikan ya. Ini cannon-nya cannon musuh mestinya. Kemudian di sini juga cannon-nya cannon musuh. Kemudian di sini tadi direction ya. Seperti itu. Maka sebelum ditempatkan di situ, terus kemudian nanti dibuat clone-nya, maka ditunggu dulu ya. Waktu tunggunya juga tidak terlalu lama ya, supaya ya di sini ditunggu dulu supaya pengaturan sudut derajat kemiringan dari cannon musuhnya dengan kemunculan
pelurunya dilontarkan itu supaya tidak terlalu cepat atau bareng gitu kan ya. Nah, 0,3 weightnya, kemudian go to kanan musuh, point in direction kanan musuh ya, disesuaikan dengan kemiringan dari kanan musuhnya, kemudian move ya, ini biar dia itu letaknya ada di sebelah ujungnya dari kanan musuh ini ya, ini kira-kira 5 ya, 5. Kemudian baru dibuat clone-nya, create clone of myself. Nah, seperti ini ya, seperti itu. Kemudian pada saat dia mulai sebagai clone, ini nanti kodenya sama ya, ini kodenya sama semua, cuma yang di sini kita tambahkan supaya dia nanti letaknya itu tidak di depannya dari gambarnya ya, atau spreadnya itu tidak di depannya dari kanan musuh ini, tapi ada di belakangnya. Maka di sini kita kasih looks go to ini ya, go to back layer. Nah, seperti ini. Jadi pas pada waktu ini kita run nanti, maka akan ditembakkan seperti itu, ditembakkan. Nah, ada jedanya ya, pas pada waktu diatur derajat kemiringan dari kanan musuhnya, kemudian ditunggu waktu beberapa saat 0,3 detik baru ditembakkan pelurunya. Nah, seperti itu, seperti apa yang kita inginkan. Tapi di sini kok nembaknya cuma sekali. Kita menembaknya itu ya jangan sekali, tapi ya selama dia bergerak sambil nembak atau balas terus ya, seperti itu. Ini kita hentikan terlebih dahulu, kemudian kita akan ngasih supaya dia bisa menembak berkali-kali dengan cara di sini ya. Sebelum delete clone ini kita kasih di sini kontrolnya itu ada event ya, event. Di sini ada broadcast message ya, ada broadcast message, di mana message-nya itu adalah untuk mengatur kemiringan sudut dari kanan musuh yang baru ya. Jadi supaya nanti lontaran dari pelurunya itu setiap kali menembakkan peluru itu jaraknya bisa atau jangkauannya bisa berbeda-beda ya, tidak sama terus ya. Jadi di sini atur Canon, atur sudut Canon musuh. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah ini disiarkan atau di broadcast dari peluru sini, maka kemudian di bagian kanan musuhnya, ini menerima ya, menerima when I receive atur sudut kanan musuh ya, atur sudut kanan musuh. Maka ini tinggal kita copy saja yang ini ya, yang ini tinggal kita copy saja, duplicate ya, seperti ini. Kemudian nah seperti ini ya. Nah, diatur sudut yang baru ya, sudutnya diatur yang baru itu ya, di sini random juga ya, dari negatif 45 sampai negatif 90, dan dia ya mestinya posisinya sama seperti posisi tank ya, sama seperti posisi tanknya kan jalan terus. Nah, seperti ini diatur dengan sudut yang baru. Kemudian untuk pelurunya sendiri juga begitu. Pada saat dia menerima sudut, atur sudut kanan musuh, maka berarti tanknya itu kan siap untuk menembakkan peluru yang baru ya, siap untuk menembakkan peluru yang baru. Maka ya kita copy dari sini saja, kita copy dari sini ya, duplicate ya, kita bawa ke bawah. Mana tadi duplicate-nya tadi? Nah, kita undo dulu ya, hide ini sampai sini ya, duplicate. Nah, ini kita bawa ke bawah, ini kita bawa lagi ke bawah lagi. Mana ini? Di sini ya. Oke, kita letakkan di situ. Kemudian untuk headnya ini nggak usah
dipakai lagi karena kita sudah pada saat bendera hijau diklik ini maka sudah disembunyikan, maka kita tidak perlu hide lagi di sini. Nah, untuk wait 0,3 secondnya tetap dipakai. Kenapa? Karena ya supaya tadi pada saat ini diatur ya, diatur sudut pelontar pelurunya atau sudut cannonnya diatur ya, sudut cannonnya itu diatur, itu nanti kejadiannya tidak berbarengan dengan munculnya atau dilontarkan peluru yang baru. Jadi ini nunggu dulu untuk meyakinkan ini sudah selesai dikerjakan, sudah diatur, tunggu dulu sejenak, kemudian baru nanti yang pelurunya ini dilontarkan. Ya, seperti itu. Maka di sini ada wait 0,3 second atau 0,3 detik. Baik, kalau ini kita jalankan sekarang, nah ini dilontarkan, diatur, lontarkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, maksudnya seperti itu. Kalau ini sekarang kita balas, ya bisa ya, ya begitu ya. Nah, kita bisa saling berbalas seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal membuat deteksi tumbukannya ketika tank musuh ini kena tembak dari peluru tank player atau sebaliknya, tank player kena tembak peluru dari tank musuhnya. Nah, kita sekarang menuju ke tank musuhnya dulu ya, tank musuhnya dulu. Tapi sebelum kita ngasih deteksi tumbukannya ya, kita kasih dulu tambahan sprite untuk ledakannya ya, ini ya, use a sprite, kemudian upload sprite. Setelah itu kita pilih yang explosion, tank explosion tree ini ya, open, kemudian ini kita ganti nama sprite-nya jadi ledakan, enter, kemudian size-nya ini kita kasih 50% nya, enter, 50% ya, 50% ya. Kemudian letaknya kita letakkan di 0,0, nggak apa-apa di tengah seperti itu ya, soalnya ini nanti akan kita sembunyikan ya. Kemudian kita ke kode, when bendera hijau diklik maka motion letakkan atau go to di sini 0,0 ya, 0,0 atau x-nya 0, y-nya 0 ya. Ini juga tadi bergeser ya, ya seperti itu. Kemudian hide ya, looks, kemudian kita hide ya, kita hide atau kita sembunyikan ya. Nanti akan dimunculkan kalau ini tertembak peluru, untuk tank musuhnya ini tertembak peluru musuh ya. Jadi sekarang kita ke sprite tank musuh, kemudian pada bagian ini ya, yang forever ini ya, pada waktu dia bergerak ini, di sini kita kasih if ya, if jika sensing dia touching apa? Touching peluru ya, ini peluru ya, bukan peluru musuh tapi pelurunya player ya. Nah, peluru, kemudian dikasih eventnya itu adalah broadcast, pesannya misalkan menang. Broadcast menang. Kenapa kok menang ya? Karena tank musuhnya yang tertembak ya. Kemudian kontrol, hentikan programnya. Seperti ini ya. Nah, pada saat ini di broadcast kan berarti ini pesannya ini bisa ditangkap oleh sprite lainnya ya, diledakan. Nah, pada saat ledakan ini when I receive, atau ketika sprite ledakan ini menerima pesan menang ya, menerima pesan menang, maka munculkan ledakannya. So ya, seperti ini ya, seperti ini. Kita coba dulu. Kalau ini kita tembak, nah ini posisinya kok di sini, bukan 0,0 ya, ini belum kita ubah ya, belum kita ubah. Kita ubah dulu ya,
posisinya. Posisinya itu berarti kan ada di posisi tank ini ya, pada saat program berhenti ini ya. Sensing, kemudian kita pilih di sini ada dua ya, ada dua. Kemudian kita pilih motion, go to. Yang pertama ini untuk X-nya. Untuk X-nya itu berarti ya tank musuh X ya, untuk posisi X-nya. Kemudian tank musuh Z position untuk posisi Z-nya. Nah, seperti itu. Ini kita letakkan di sini. Nah, sekarang kita coba kalau musuhnya tertembak. Nah, seperti ini ya. Ketembak. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian di sini selain tank musuhnya di sini ada ledakannya seperti ini, maka di sini akan kita tampilkan pesan kemenangan ya. Nah, pesan kemenangan. Kita buat dulu sprite-nya pakai pen ya. Kemudian di sini kita atur warnanya. Kita atur warnanya putih ya, putih begitu. Kemudian outline-nya ya biarkan hitam saja. Di sini kita kasih nilainya, outline-nya itu 4 biar agak tebal. Kemudian kita buat kotak. Nah, seperti ini. Kita letakkan di tengah begini. Kemudian di sini kita fill-nya kita ganti dengan warna hitam. Warna hitam. Kemudian kita kasih tag ya, menang. Gini ya. Iya, menang. Ya, seperti ini. Itu kita letakkan di sini juga. Oh, ini agak kurang lebar ya ini ya, kotaknya ini ya. Kita lebar sedikit. Ini kita letakkan di sini. Kemudian untuk kotaknya kita tengahkan juga. Nah, di sini. Kemudian untuk XY-nya 0, di sini juga Y-nya 0. Ya, X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian kode untuk sprite. Oh, ini belum kita kasih ya. Namanya pesan menang. Pesan menang. Kemudian kontrol event ya. Event ketika bendera hijau diklik, maka kita letakkan dia ada di posisi 0,0 ya, atau X-nya 0, Y-nya 0. Setelah itu kita sembunyikan ya, kita sembunyikan logs, kemudian hide. Nah, baru nanti pada saat dia menerima pesan when I receive pesan menang, maka tampilkan logs di sini show. Nah, seperti ini. Sehingga pada waktu ini ya ketembak. Nah, seperti itu ya. Pesan kemenangan. Terus kemudian nah, seperti itu. Kemudian demikian juga untuk yang tank player ya. Tank player di sini kita sekarang menuju sprite-nya tank player ya. Kemudian di bagian ini programnya yang forever ini, di sini kita kasih kontrol if ya, if di sini. Ini kita perbesar sedikit. Nah, seperti ini ya. Kita perbesar biar kelihatan. Kemudian sensingnya itu adalah ini ya. Sensingnya itu bukan yang ini, yang touching ya. Touching peluru musuh. Nah, ketika sprite tank ini menyentuh peluru musuh, peluru yang ditembakkan oleh musuh, maka siarkan atau broadcast ya, broadcast pesan. Di sini pesannya itu adalah kalah. Nah, kalah, enter. Kemudian kontrol, hentikan programnya ya, seperti ini ya. Terus setelah itu di bagian ledakan, sprite ledakan sama ya, ketika when ya, event ya, ketika when I receive kalah ya, when I receive kalah,
ini kita copy aja ya, ini ya, duplicate. Cuma yang untuk tank musuhnya ini diganti tank player ya, untuk X nya, yang Z nya juga begitu, ini juga tank player ya, Y position of tank player. Nah seperti itu, sehingga nanti kalau tembak jadinya seperti ini. Nah seperti itu. Kemudian tinggal kita bikin pesan kalahnya, kita copy dari sini ya, klik kanan untuk sprite pesan menang, ini kita klik kanan, kemudian duplicate ya, duplicate, kita ganti nama sprite-nya jadi pesan kalah. Nah, pesan kalah. Kemudian customs, di sini kita ganti tulisannya ya, jadi apa, kalah deh gitu ya, kalah deh ya. Nah begitu. Kemudian ini kita tengahkan seperti ini tagnya. Nah, ini yang untuk kotaknya juga kita tengahkan, posisinya sama ya, ada di X nya 0, Z nya juga 0. Kemudian masih di sprite pesan kalah, untuk kodenya sama ya, when bendera hijau diklik, go to XY nya 00, hide disembunyikan. Kemudian bukan when I receive menang ya, tetapi when I receive kalah, maka tampilkan pesan kalahnya. Baik, ini sudah selesai. Sekarang kita coba untuk bermain. Wah seru ini ya, waduh kalah ini. Kemudian kita tembak, kita balas. Nah sekarang yang menang. Ya aduh kalah ya, kita jalankan lagi. Waduh kalah lagi, waduh kalah lagi. Wah ini kurang menghindar, kurang cepat ya. Waduh kalah lagi, kalah terus kita. Nah begitu. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Klik like jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian agar mereka juga merasakan manfaatnya, dan jangan lupa tulis komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.